Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Etetek, silahkan subscribe untuk update terus video-video Etetek ya. Yang sudah pada subscribe, terima kasih banyak, matur suwun. Kalau teman-teman merasa ada video-video Etetek yang bagus, berguna, bermanfaat buat yang lain, silahkan teman-teman share pada orang lain, bantu teman-teman yang lain yang tidak paham biar sedikit paham tentang saham, jadi mereka punya bekal masuk di bisnis saham ya. Jangan pelit info, share via Facebook, Twitter atau Instagram teman-teman ya. Amal bagus buat teman-teman. Oke. Baik, kali ini saya akan bagi caranya orang bodoh trading saham aman dan pasti cuan. Gaya nere. Yap, sebetulnya nanti teman-teman yang belum pernah tahu cara pakai screening dengan iPod.Go, nanti silakan teman-teman lihat video-video Etetek yang terkait screening dengan iPod.Go. Terus caranya bedah fundamental saham, nanti teman-teman lihat di video bedah fundamental saham. Kalau teman-teman yang masih benar-benar baru ya, teman-teman lihat di video langkah belajar dari awal ini. Terus di situ ada list video-video yang patut teman-teman lihat untuk belajar teman-teman ya. Kita mulai. Pertama, patokannya seperti ini, bahwa di saham itu tidak ada orang yang bisa tahu saham akan naik atau akan turun, karena penggerak harga terserah dia mau menggerakkan yang mana ya. Itu patokan pertama. Mau orang dengan kemampuan seperti apapun, market punya pola pikir sendiri, jadi tidak ada kata expert dalam trading saham ya. Itu catatan pertama. Jadi untuk membuat aman, maka kita akan mencoba screening dulu saham-saham yang posisinya aman. Aman dalam artian kita coba cari saham-saham yang diskon, terus kita cari saham-saham yang syukur kalau dia memberikan bonus, akan lebih aman seperti itu. Paling enggak kita pakai saham-saham yang diskon. Kita akan coba ke pakai screener dulu. Saya pakai iPod.Go karena kalau pakai iPod.Go teman-teman tidak perlu login. Nanti silakan teman-teman lihat di video yang lain ya. Nanti teman-teman bikin screeningnya pakai ini, patokan yang aktual PBV-nya dibikin lebih kecil dari 0,5. Ini berarti sahamnya saham diskon 50%, diskon setengah harga. Artinya kita masih ada potensi profit sampai 100%. Itu yang pertama. Terus yang kedua, annual PBV-nya kita setting lebih besar dari 0,01. Itu berarti kita menghindari saham-saham yang PBV-nya minus, price book value-nya minus. Oke. Catatan kedua. Catatan ketiga, di annual PER kita setting lebih besar sama dengan dari 0,01. Itu untuk menghindari saham-saham yang PER-nya minus atau dia sedang rugi laporan labanya ya. Setelah itu teman-teman klik short. Dari situ nanti teman-teman akan dapat saham-saham. Waduh, ini sinyalnya bro. Nah, dari situ teman-teman dapat list saham-saham yang bisa teman-teman cermati. Setelah itu teman-teman coba bedah satu persatu. Bedah satu persatu mana yang bagus, mana yang enggak. Bedahnya di mana? Bedahnya teman-teman pakai RT bisnis.
Jadi misalkan ini kan dapatnya banyak ini. Dapatnya banyak. Nah, teman-teman silakan bedah satu persatu, pilih yang bagus, buang yang jelek. Misalkan AKPI, misalkan AKPI. AKPI seperti apa? Teman-teman lihat di bagian case statistiknya. Labanya bagus enggak? Kalau mengacu ke laba under value atau tidak, ya kan? Terus teman-teman cek di berdasarkan book value per share-nya harganya lebih tinggi atau lebih rendah, ya kan? Kalau memang teman-teman sudah dapat, oh harganya bagus, sahamnya diskon 50% dan labanya masih bagus, oke, teman-teman pilih AKPI. Setelah teman-teman bedah semuanya, semua saham dibedah dan teman-teman dapatlah misalkan 10 saham favoritnya teman-teman dapat 10 yang menurut teman-teman bagus. Ambil 10 saham yang bagus itu dan teman-teman siapkan dana sekitaran, ya kalau bisa dana sekitaran 10 juta. Siapkan dana 10 juta. Belikan masing-masing saham tersebut 1 juta. Kalau teman-teman punya dananya misalkan cuma 5 juta, ya berarti masing-masing sahamnya teman-teman beli 500.000, kisaran 500.000 lah. Teman-teman pecah di 10 saham tersebut. Kenapa dipecah di 10 saham? Faktanya bahwa kita nggak tahu saham mana yang bakalan bergerak. Kalau kita membuat mencoba menyebar jaring, mencoba untuk menyebar dana kita di beberapa titik saham yang memang under value, maka salah satu dari saham tersebut pasti akan bergerak naik. Apalagi ini sahamnya under value, ya kan? Jadi teman-teman bakalan bisa profit bergantian suatu saat karena kita nggak tahu saham mana yang bakalan bergerak. Kalau lalu ada saham yang profit terus teman-teman jual, teman-teman bisa cari lagi saham mana lagi yang masih belum bergerak, teman-teman masukkan di situ lagi. Intinya dana 10 juta itu dibagi pada 10 tempat saham, atau kalau dana teman-teman 5 juta ya berarti 5 juta dibagi 10, 500 ribuan tiap sahamnya. Di situ untuk teman-teman nanti bakalan dapat profit dari salah satunya itu pasti. Dan mungkin cuan teman-teman bisa bergantian. Plus resiko teman-teman untuk rugi bisa berkurang karena pada saat yang lain tertekan minus ada yang sedang kondisinya profit, kan seperti itu. Jadi dana teman-teman cenderung tidak terlalu fluktuatif di sini. Ya kalau teman-teman mau, teman-teman bisa bagi pada 20 saham. Kalau teman-teman dapat 20 saham list yang bagus, teman-teman bisa bagi dana teman-teman di 20 saham tersebut. Ya kalau dananya 1 juta ya pilih 2 saham aja udah cukup lah ya. Dengan model seperti itu, kalau dana teman-teman bagi pada banyak saham, artinya teman-teman punya potensi untuk mendulang keuntungan di salah satunya. Karena yang teman-teman beli juga saham under value, teman-teman tidak perlu khawatir untuk tertekan rugi atau harus pasang cut loss. Teman-teman tinggal menunggu untungnya saja. Jadi di sini kuncinya pada screening sahamnya pakai iPodgo dan pada kemampuan teman-teman membedah sahamnya dengan menggunakan aplikasi RTI Bisnis. Kalau teman-teman bingung video yang bedah fundamental, nanti yang video bedah fundamental saya sertakan di kolom keterangan lah, biar memudahkan teman-teman untuk menggunakan taktik ini ya. Intinya kalau dalam trading saham untuk meminimalisir resikonya dalam bisnis saham lah ya, untuk meminimalisir resikonya, salah satu taktiknya adalah dengan memecah, bukan cuma pada 1 atau 2 saham, tapi memecah pada banyak saham. Efeknya memang ada efek jeleknya, efek jelek dari
taktik ini adalah bahwa teman-teman tidak bisa memaksimalkan dana teman-teman, tapi teman-teman bisa memaksimalkan keamanan dana teman-teman. Oke, itu caranya, dan itu caranya orang bodoh untuk bisa trading swing secara sederhana, trading swing di saham-saham yang ada di IDX dengan cara mudah, tidak perlu pusing-pusing amat. Teman-teman bisa melihat mana yang nanti profit setelah teman-teman masuk. Atau kalau teman-teman mau, dari hasil teman-teman screening pakai Podgo, teman-teman bedah mana yang bagus, teman-teman masukkan di watchlist. Jadi bikin watchlist sendiri, teman-teman bikin watchlist sendiri. Habis itu teman-teman bisa bergantian mau beli apa gitu ya. Itu bisa jadi tempat teman-teman memantau pergerakannya. Oke, ya wis, itu saja infonya. Silakan coba nanti dikaji, pelajari. Intinya channel saya ini cuma channel belajar sederhana saja. Kita kalau di skill ini berarti skill dasar sampai medium yang ada di channel ini, bukan skill expert. Jadi kita cari yang mudah saja, tapi akan membuat teman-teman aman di bisnis saham ya. Itu saja infonya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.